dari Kabupaten Nrekang akan memaparkan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Hendriani Pandang dari SMP Negeri 3 Arla. Dan saya Taufik dari SDN 177 Loko. Saya Abdurrahman Saleh dari SDN 158 Mundan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu, hari ini saya sebagai peserta akan mengamati coaching yang Ibu akan lakukan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun pertanyaan saya Ibu, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif, Pak, karena menurut saya mendengarkan dengan aktif itu sudah memenuhi kehadiran penuh dan kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan pada proses coaching kali ini, Pak, yaitu saya menginginkan coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Demikian pertanyaan saya Ibu, silakan Ibu menjalankan coaching. Iya, Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sudah lama saya ingin bertemu dengan Ibu, tapi kayaknya akhir-akhir ini Ibu sangat sibuk. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu dan berkomunikasi langsung dengan Ibu. Bisa minta waktunya sedikit Bu? Oh iya, bisa lah, Pak. Silakan. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Begini, saya lagi bingung nih Bu, menghadapi salah satu murid saya dan dia selalu mengganggu temannya di dalam pembelajaran. Saya sudah sering menegurnya tetapi dia belum atau masih belum berubah. Oh, jadi Bapak lagi bingungnya menghadapi murid Bapak yang selalu mengganggu dalam pembelajarannya Bapak. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita ini, Pak? Saya berharap Bu, agar dalam percakapan nanti ini saya bisa menemukan solusi dalam menghadapi murid ini Bu, agar tidak mengganggu lagi temannya dalam pembelajaran serta kelas menjadi lebih kondusif. Oke. Bisa Bapak ceritakan bagaimana situasi-situasi yang terjadi di dalam pembelajaran Bapak di kelas? Bagaimana anak tersebut yang Bapak anggap itu selalu mengganggu pembelajaran di kelasnya Bapak? Begini Bu,
Di dalam pembelajaran, anak tersebut selalu masuk terlambat, bahkan terlambat biasanya 10 sampai dengan 20 menit. Dia juga dalam kelas suka mengejek teman-temannya untuk bercerita, sehingga temannya tidak bisa belajar dengan baik, bahkan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, jadi bagaimana situasinya Pak? Selain mengajak temannya bercerita, dia juga sering mengajak temannya bermain, bahkan terkadang duduk di lantai belakang kursi untuk bermain dengan teman-temannya, sehingga tidak jarang kelas menjadi sangat tidak kondusif. Tapi Bu, jika saya terus mendampinginya dalam kelas, dia mengerjakan tugas dan tidak mengganggu teman-temannya. Bahkan sebenarnya anak ini termasuk anak yang mampu dalam pembelajaran saya, Bu. Tetapi kan saya tidak mungkin hanya mendampingi dia terus, karena masih banyak anak-anak yang lain butuh bimbingan dalam pembelajaran. Oke, jadi anak tersebut suka mengganggu teman-temannya dan tidak mengerjakan tugas dalam pembelajarannya Bapak. Akan tetapi jika Bapak terus mendampingi anak tersebut, dia akan mengerjakan tugasnya dan tidak mengganggu temannya, begitu ya Pak? Nah, baiklah. Jadi apa yang Bapak inginkan terjadi di kelasnya Bapak terkait dengan anak tersebut? Harapan saya anak ini bisa belajar dengan baik, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dan tidak mengganggu lagi teman-temannya yang lain, sehingga kelas menjadi lebih kondusif, murid merasa nyaman dan aman dalam mengikuti pembelajaran kelas. Baiklah. Menurut Bapak, yang membuat kelas Bapak menjadi kondusif itu yang seperti apa Pak? Ya, itu. Si anak ini karena kemungkinan ada kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia selalu menunjukkan dengan mengganggu teman-temannya, sehingga terkadang jika dia berhalangan hadir, kelasnya lumayan kondusif karena tidak ada yang bermain dalam kelas dan mengganggu teman-temannya. Nah, berarti Bapak itu ingin kelasnya menjadi lebih kondusif, tidak ribut, sehingga murid merasa nyaman, begitu ya Pak? Kira-kira menurut Bapak, apa yang menjadi indikator atau tandanya kelas Bapak itu lebih kondusif dan lebih nyaman Pak? Ya, indikatornya ya. Indikatornya jika semua murid mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan aktif, mengerjakan tugas yang baik, terjadi interaksi dalam pembelajaran, baik itu antara guru dan murid, antara murid dan murid, sehingga tidak ada lagi murid yang merasa terganggu dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran. Baiklah Pak. Untuk mencapai tujuannya Bapak mengajar dalam kondisi kelas yang kondusif seperti itu Pak, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Karena saya melihat jika sebenarnya sumber ketidakkondusifan kelas dalam pembelajaran saya adalah anak tersebut, maka saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan anak tersebut agar bisa mengetahui alasan dibalik kelakuannya itu. Saya juga akan melakukan pemetaan terkait minat dan profil belajarnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajarnya di kelas. Wah, luar biasa Pak. Kira-kira adakah teman atau rekan Bapak yang bisa membantu menjalankan rencana Bapak tersebut? Ada Bu. Saya kira wali kelasnya dan guru BK bisa membantu saya dalam berdiskusi dengan anak ini. Mantap sekali Pak. Agar Bapak bisa mencapai tujuan Bapak, apa rencana konkret yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Saya akan berdiskusi dengan anak tersebut dari hati ke hati. Saya juga akan meminta informasi dari guru BK
dan wali kelasnya untuk memahami kondisi dan kebutuhan belajar anak tersebut. Oh, bagus sekali Pak. Lalu kapan Bapak bisa memulainya? Secepatnya Bu, karena hari Selasa depan saya ada lagi kelas lagi dengan anak ini, maka saya akan mencoba untuk melakukannya besok. Semangat ya Pak. Kalau begitu kita bertemu di hari Selasa depannya Pak. Saya penasaran ingin tahu perkembangan anak tersebut, perkembangannya di kelasnya Bapak nanti. Oke, siap Bu. Baiklah Pak, sebelumnya saya ingin tahu apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak. Luar biasa Bu. Kemarin saya merasa sangat bingung menghadapi murid yang bisa dikatakan pengacu di dalam kelas. Tetapi setelah obrolan kita hari ini, saya merasa bahwa sebenarnya solusinya sudah ada dan bisa dilakukan seperti yang dilakukan pendekatan personal, berdiskusi untuk memahami kebutuhan belajar anak tersebut. Hanya saja pikiran saya tidak sampai ke sana Bu. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini Bu. Alhamdulillah Pak, semangat ya Pak. Saya kira saya sudah harus masuk kelas untuk saat ini Pak. Sampai bertemu hari Selasa depannya Pak. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching. Sebelum penutup ada beberapa catatan saya tadi yang saya ingin tanyakan sama Ibu. Silakan Pak. Yang pertama Ibu, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada kegiatan coaching yang baru-baru kami lakukan tadi dengan Pak Taufik Pak, saya sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah memberikan pertanyaan untuk menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab untuk menggali kompetensi coaching Pak. Menurut saya tadi sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik. Alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ini. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan berdasarkan coaching yang baru-baru Ibu lakukan? Di sini mungkin saya ingin menambah pemahaman saya Pak tentang alur Tirta, sehingga bisa memperbaiki coaching-coaching berikutnya Pak. Demikian Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Pada hari ini Pak, saya adalah observer pada kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan ya. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan ke Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Pak. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah sudah sesuai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Kemudian bagaimana coaching memberikan respon atau tanggapan dari pertanyaan coach? Dan jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun pertanyaan saya Pak, yang pertama,
kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran tubuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini, Pak? Oh iya, ada dua Bu ya, yang saya kembangkan, yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang pertanyaan terakhir, Pak, ingin tahu yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin coaching saya kali ini menemukan solusi dari permasalahan dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, demikian Pak, silahkan Bapak melakukan coaching. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ada apa ini Pak? Ini sudah lama sekali saya ingin ketemu dengan Bapak. Tapi kayaknya akhir-akhir ini Bapak sangat sibuk ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak. Bisa saya minta waktunya sedikit Pak? Oh iya, bisa lah Pak. Ya silakan. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya lagi bingung menghadapi salah satu murid saya. Dia selalu mengganggu temannya dalam proses pembelajaran Pak. Saya sudah sering menegurnya, tapi dia masih tidak berubah Pak. Oh, jadi Bapak lagi bingung menghadapi murid yang suka mengganggu dalam pembelajaran Bapak ya. Lalu, kira-kira apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap Pak, agar dalam percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi dalam menghadapi murid saya agar tidak mengganggu lagi temannya dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya proses pembelajaran itu bisa berjalan kondusif Pak. Oke Pak, bisa Bapak ceritakan bagaimana situasi yang terjadi dalam pembelajaran Bapak yang Bapak anggap mengganggu pembelajaran Bapak? Begini Pak, dalam pembelajaran saya anak tersebut selalu masuk terlambat, bahkan biasa juga terlambat antara 10 menit 20 menit. Dia juga dalam kelas suka mengejek teman-temannya dan selalu bercerita, sehingga temannya itu tidak fokus lagi dalam proses pembelajaran, bahkan tidak mengerjakan tugas yang saya biasa berikan Pak. Oke Pak. Lalu apa situasinya Pak? Begini Pak, selain dia mengejek temannya, bercerita juga, dia juga sering mengajak teman-temannya untuk bermain, bahkan terkadang duduk di lantai. Biasa juga duduk di belakang untuk bermain-main dengan teman-temannya, sehingga dia tidak jarang di kelas juga tidak kondusif. Kemudian bahkan sebenarnya anak ini termasuk anak yang mampu dalam proses pembelajaran Pak. Tetapi saya tidak mungkin terus-terus mendampinginya, karena masih banyak anak-anak yang lain yang butuh untuk dibimbing begitu Pak. Jadi anak tersebut suka mengganggu teman-temannya dan tidak mengerjakan tugas dalam pembelajaran Bapak ya. Akan tetapi jika Bapak terus mendampingi, dia mengerjakan tugas dengan baik dan tidak mengganggu temannya ya. Baiklah, jadi apa yang Bapak inginkan terjadi di kelas Bapak terkait dengan
anak ini Pak? Harapan saya Pak, anak ini bisa belajar dengan baik, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dan tidak mengganggu lagi teman-temannya yang lain, sehingga kelas bisa menjadi lebih kondusif. Kemudian murid-murid itu bisa merasa nyaman dan aman dalam mengikuti pembelajaran saya nantinya Pak. Baiklah, yang menurut Bapak kelas yang tidak kondusif itu yang mana Pak? Begini Pak, yaitu si anak ini karena kemungkinan ada kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia selalu menunjukkan dengan mengganggu teman-temannya, sehingga terkadang jika dia berhalangan hadir, kelasnya lumayan kondusif Pak, karena tidak ada yang bermain dalam kelas dan mengganggu teman-temannya. Begitu Pak. Nah, berarti Bapak ingin kelas Bapak lebih kondusif, sehingga murid merasa lebih nyaman ya Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa indikator atau tandanya kelas Bapak lebih kondusif, aman dan nyaman? Ya, indikatornya jika semua murid mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan aktif, mengerjakan tugas dengan baik, terjadi interaksi dalam pembelajaran itu baik antara guru dan murid maupun antara murid dan murid, sehingga tidak ada lagi murid yang merasa terganggu dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran. Baiklah Pak, untuk mencapai tujuan Bapak mengajar dalam kondisi kelas yang kondusif, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Karena saya melihat jika sebenarnya sumber ketidakkondusifan kelas dalam pembelajaran adalah anak tersebut Pak, maka saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan dengan anak tersebut agar bisa mengetahui alasan dibalik kelakuannya itu Pak. Saya juga akan melakukan pemetaan terkait minat, proses profil belajarnya, sehingga kira-kira bisa memenuhi kebutuhan belajarnya nanti di kelas Pak. Wah, luar biasa Pak. Kira-kira adakah teman atau rekan Bapak yang bisa membantu untuk menjalankan rencana itu Pak? Ada Pak. Saya kira wali kelas bisa membantu saya dalam berdiskusi dengan anak ini Pak. Mantap sekali Pak. Agar Bapak bisa mencapai tujuan Bapak, apa rencana konkret yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini tentu saya akan berdiskusi dengan anak tersebut dari hati ke hati. Saya juga akan meminta informasi dari guru di kelasnya untuk memahami kondisi dan kebutuhan belajarnya nanti Pak. Bagus sekali Pak. Lalu kapan Bapak akan memulainya? Secepatnya Pak, karena hari Selasa depan saya ada lagi kelas dengan anak ini, maka saya akan mencoba untuk bisa melakukannya besok Pak. Semangat ya Pak. Kalau begitu kita bertemu lagi hari Selasa depannya Pak. Saya penasaran ingin tahu bagaimana perkembangan dari kelas Bapak. Oke Pak, siap Pak. Baiklah Pak, sebelumnya saya ingin tahu apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Kemarin saya sangat merasa bingung menghadapi anak ini Pak, karena murid ini bisa dikatakan pengacu di dalam kelas saya. Tetapi setelah saya berbincang-bincang mengobrol dengan Bapak hari ini, saya merasa bahwa sebenarnya solusinya ada,
dan bisa dilakukan seperti melakukan pendekatan personal, berdiskusi untuk memahami kebutuhan belajar anak tersebut. Hanya saja pikiran saya tidak sampai ke sana, Pak. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali, Pak, atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini, Pak. Alhamdulillah Pak, semangat ya Pak. Saya kira saya sudah harus masuk kelas. Mari Pak, sampai bertemu hari Selasa ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bapak sudah melakukan coaching tadi Pak? Iya sudah Bu. Sebelum penutup Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan Pak. Yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab untuk menggali coaching Bu. Menurut saya Pak sebagai observer, tadi itu proses coaching yang Bapak sudah lakukan itu sudah baik, alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang Bapak sudah lakukan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching Pak. Dan pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oh iya Bu, lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Pak, baik. Hari ini saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Bapak akan lakukan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Kemudian bagaimana coaching itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun pertanyaan saya Pak, yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, yaitu yang pertama kehadiran dulu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga Pak yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Pak. Oke Pak. Terus pertanyaan saya berikutnya, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasikan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua saya ingin nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya baik Pak. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti Pak. Baik, terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Begini Pak, sudah lama sekali Pak saya mencari Bapak, tapi kelihatannya akhir-akhir ini Bapak sangat sibuk. Untunglah hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Bapak. Ada waktunya sedikit. Ya, bisa Ibu, silakan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya lagi bingung karena di kelas saya itu ada satu murid saya yang selalu menunggu temannya pada saat pembelajaran Pak. Saya sudah sering menegurnya, tapi tidak ada perubahan Pak. Oh, jadi Ibu ini menghadapi salah satu muridnya yang suka mengganggu dalam proses pembelajarannya. Lalu kira-kira apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap Pak, dalam percakapan kita saat ini semoga bisa menemukan solusi bagaimana saya menghadapi murid saya tersebut agar tidak mengganggu dalam temannya dan tidak mengganggu dalam pembelajaran sehingga membuat kelas saya lebih kondusif lagi Pak. Oke. Kira-kira Ibu bisa ceritakan bagaimana situasi-situasi yang terjadi dalam pembelajaran Ibu di kelas yang Ibu anggap mengganggu dalam proses pembelajaran? Begini Pak, dalam pembelajaran saya anak tersebut itu selalu masuk terlambat. Bahkan biasa itu dia terlambat 10 sampai 20 menit. Dia juga di dalam kelas selalu mengajak teman-temannya untuk bercerita sehingga temannya tidak bisa lagi fokus dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan dia tidak mengerjakan tugas yang saya berikan begitu Pak. Oh begitu. Lalu bagaimana situasinya ini? Selain dia mengajak temannya bercerita, dia juga sering mengajak temannya bermain. Bahkan terkadang mereka bermain di belakang kursi Pak, sehingga tidak jarang kelas menjadi tidak kondusif. Tapi Pak, kalau saya terus mendampingi anak tersebut pada saat pembelajaran, maka dia selalu mengerjakan tugasnya Pak. Tetapi kan saya tidak mungkin mendampingi satu pun saja Pak, karena banyak lagi temannya yang butuh dibimbing dalam pembelajaran. Oh, jadi anak tersebut suka mengganggu teman-temannya ya? Iya Pak. Dan tidak mengerjakan tugas dalam proses pembelajaran. Akan tetapi jika Ibu terus mendampinginya, dia mengerjakan tugas dengan baik. Iya Pak. Dan tidak mengganggu temannya. Baiklah. Jadi kira-kira apa yang Ibu inginkan terjadi di kelas Ibu terkait dengan anak tersebut? Harapan saya Pak, anak ini bisa belajar dengan baik, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, tidak mengganggu teman-temannya yang lain, sehingga kelas saya nanti itu menjadi lebih kondusif. Murid-murid juga merasa nyaman dan aman dalam mengikuti pembelajaran Pak. Baiklah Ibu. Jadi kalau menurut Ibu membuat kelas tidak kondusif itu yang gimana? Ya itu Pak, yang si anak itu karena kemungkinan ada kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia selalu menunjukkannya dengan mengganggu teman-temannya, sehingga terkadang jika dia berhalangan hadir, kelasnya itu lumayan kondusif karena tidak ada yang bermain di dalam kelas dan mengganggu teman-temannya Pak. Oh, nah berarti Ibu ingin kelas Ibu itu lebih kondusif, tidak ribut, sehingga murid itu merasa lebih nyaman dalam proses pembelajarannya. Kira-kira menurut Ibu apa indikator atau tandanya kelas Ibu itu lebih kondusif
aman dan nyaman, Bu? Ya, indikatornya itu jika semua murid yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif, mengerjakan tugas dengan baik, terjadi interaksi pembelajaran antara guru dan murid maupun murid dan murid, sehingga tidak ada lagi murid yang merasa terganggu dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Baiklah Ibu, untuk mencapai tujuan Ibu dalam proses pembelajaran sehingga kondisi kelas yang kondusif itu, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Karena saya melihat jika sebenarnya sumber ketidakkondusifan kelas saya itu dalam pembelajaran adalah anak tersebut, maka saya akan mencoba melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut. Saya ingin mengetahui alasan dibalik kelakuannya. Saya juga akan melakukan pemetaan terkait dengan profil belajarnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajarnya nanti di kelas. Wah, luar biasa sekali Ibu. Kira-kira adakah teman atau rekan Ibu yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu? Ada Pak. Saya kira wali kelasnya dan guru BK-nya bisa membantu saya dalam berdiskusi dengan anak tersebut. Mantap sekali Ibu. Agar bisa mencapai tujuan Ibu. Kira-kira adakah rencana konkret yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Rencana saya Pak, saya akan melakukan diskusi dengan anak tersebut dari hati ke hati. Saya juga akan meminta informasi dari guru BK, wali kelasnya untuk memahami kondisi dan kebutuhan belajar anak tersebut. Oh, bagus sekali Ibu. Lalu kapan Ibu akan memulainya? Secepatnya Pak, karena hari Selasa depan itu ada kelas saya dengan anak tersebut, jadi insya Allah saya akan mencoba melakukannya besok. Semangat terus ya Ibu. Kalau begitu kita bertemu lagi hari Selasa depan. Saya sangat penasaran sekali dengan apa yang Ibu akan kembangkan di kelas Ibu. Oke, siap Pak. Baiklah Ibu, sebelumnya saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini. Luar biasa Pak, kemarin itu saya sempat bingung sekali menghadapi anak tersebut yang boleh dikatakan sangat mengacau dalam kelasnya. Tetapi setelah obrolan ini Pak, saya merasa bahwa sebenarnya ada solusi yang bisa dilakukan, seperti melakukan pendekatan personal, berdiskusi untuk memahami kebutuhan belajar anak tersebut. Hanya saja saya tidak sampai kepikiran seperti itu kemarin Pak. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih Pak dengan kesempatan yang Bapak berikan untuk ngobrol hari ini. Alhamdulillah Ibu, semangat terus ya Ibu. Saya kira saya sudah harus masuk dalam kelas Ibu. Mari sampai bertemu hari Selasa ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi Bapak tadi telah melakukan coaching. Sebelum menutup, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator kebijaksanaan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alif Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab untuk menggali kecepatan. Pak, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, alurnya sudah sesuai dengan kita. Bapak juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching.
Nah, pertanyaan berikut, ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Saya ini Pak lebih memahami lagi tentang Alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Itu Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.